Kita masuk ke Thomas Kuhn ya. Ya, silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan. Izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, bisa agak kencang sedikit ya Mas. Mas Kemas ini ya? Ya, betul Pak. Mungkin mic-nya agak kurang dekat. Sebenarnya saya agak ragu nih Pak dengan pertanyaan juga nih. Maksudnya tadi kan yang dicontohkan tadi kan mengenai eksperimen terhadap sesuatu untuk memfalsifikasi teori kita gitu ya. Nah itu kan pengujiannya kan diharapkan itu cukup banyak dan berulang, dan makanya kita disebutkan tadi harus sabar untuk diuji diri sendiri, menguji diri sendiri, diuji orang lain terus-menerus gitu kan ya. Nah cuman kalau untuk penelitian kita di disertasi ini, sejauh mana sih Pak kita tuh harus menguji hasil penelitian kita itu supaya benar-benar bisa diterima minimal oleh si pengujinya gitu. Karena kan misalnya contohnya saja kita membuat suatu teori atau implementasi suatu teori yang memiliki user sendiri. Anggaplah kayak misalnya kita punya instansi kita yang akan menggunakan teori kita nanti ini, hasil penelitian kita ini. Nah, apakah memang pengujiannya itu lebih seperti ke apa ya, user testing gitu ya, asalkan nanti usernya mengatakan bahwa oh ini sudah cukup bisa diterima gitu kan, tidak difalsifikasi oleh si usernya gitu, atau seperti apa ya supaya kita tidak jatuh ke falsifikasi yang nggak sesuai gitu. Takutnya kita menguji sendiri, kita anggap benar, begitu di depan penguji yang akademisnya, oh nggak cukup seperti ini gitu. Mungkin gitu Pak. Oke, Pak Kemas, saya ingin sedikit bertanya ulang karena di saya suaranya lemah gitu. Esensinya itu mungkin yang ditanyakan ya Pak ya, sejauh mana kita menguji itu supaya kita yakin itu. Ya, maksudnya pengujiannya apakah memang sudah sesuai atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita memfalsifikasi dengan sesuatu yang ternyata relevansi terhadap yang diakui oleh si penguji itu ternyata, wah harusnya tidak seperti ini cara pengujiannya gitu. Kalau tadi kan contohnya yang keamanan kan di internet banking kita uji dengan penetration test gitu kan. Kalau untuk yang storage tadi kita uji dengan load testing gitu. Nah, seandainya kita punya sesuatu, anggaplah kayak yang paling parah-parahnya itu, kita pengen menguji sebuah storage, tapi yang dilakukan itu malah mengarah lebih banyak ke penetration test gitu kan. Ini supaya kita nggak salah ke pengujiannya, apakah memang cukup dengan membawa user gitu, misalnya membawa user kita, dan kita kasih ini ke user bilang, oh oke gitu kan, kayak user experience test gitu. Apakah memang cukup seperti itu untuk menguji bahwa sistem kita ini layak gitu untuk diterima. Mungkin begitu Pak. Ya, makasih Pak Kemas ya. Ya, sebelum saya menjawab, saya ingin berbagi aja ya. Di pengujian di lapangan itu biasanya ada macam-macam pengujian tuh. Jadi misalnya ada sebuah vendor software gitu menawarkan softwarenya ke lembaga atau perusahaan ya, sebuah bank misalnya ya. Pertama vendor itu harus menunjukkan unit testing ya. Jadi hasil uji yang dilakukan oleh vendor itu sendiri. Jadi misalnya ada 500 fungsi di aplikasi itu. Hasil uji 500 fungsi di aplikasi itu dan skenario pengujiannya itu harus ditunjukkan.
Nah, nanti diverifikasi oleh calon pengguna. Nah, terus aplikasi ini kan misalnya digunakan oleh perusahaan apalah ya, perusahaan semen atau perusahaan telekomunikasi atau bank. Aplikasi itu masuk ke data centernya bank itu. Ya, nanti ada yang disebut uji berikutnya itu System Integration Testing, SIT. Itu sebelum diuji itu disiapkan skenarionya bisa ribuan skenario pengujian. Ya. Nanti ribuan skenario pengujian itu diuji oleh tim tester, Pak Kemas. Lolos uji dikasih tanda. Dan hampir nggak ada aplikasi yang lolos uji semua skenario, itu nggak ada, Pak Kemas. Tapi kalau aplikasi itu misalnya 30% dari 8.000 skenario uji SIT itu gagal, ya ngawur tuh aplikasinya berarti. Harusnya ya di bawah 10% lah harapannya ya. Atau di bawah 5% dari 8.000 yang diuji. Yang nggak lolos uji itu nanti diperbaiki dulu Pak Kemas. Sampai lolos. Ya. Itu namanya SIT. Itu. System Integration Test. Dari sisi security nanti diuji VAPT. Vulnerability and application. Dari sisi infrastruktur yang mau ditempelin aplikasi itu ada performance dari server. Nanti kalau aplikasi sudah dipasang, diinstal, ada namanya UAT, User Acceptance Test. Itu ribuan skenario lagi. Diuji tim tester lagi. Tim tester itu bisa mengujinya manual, bisa pakai teknik otomatis. Kalau sudah lolos semua uji itu ya, dengan iterasinya ya, mungkin ada perbaikan, baru disebut lolos uji dan bisa digunakan. Ini realitas di lapangan, karena saya kebetulan ikut tim penguji. Nah, kalau pengen tahu untuk aplikasi yang bagus seperti apa, bisa merujuk ke ISO 25000, Bapak. Itu pengujian aplikasi. Quality aplikasi itu apa definisinya. Dan bisa jadi daftar ISO auditor 25000. Jadi kalau menurut saya kalau ingin aplikasi kita itu betul-betul digunakan di alam nyata, satu-satunya jalan menceburkan diri ke alam nyata dulu. Aduh, saya waktu itu ada yang bertanya bagus sekali, siapa Bapak, saya lupa ya. Bagaimana ya supaya disertasi kita nggak hanya jadi kertas-kertas yang masuk ke perpustakaan, tapi bisa digunakan. Pak Kemas itu siapa yang nanya waktu itu? Pak siapa ya? Kan saya Pak ada ke ya salah satu dari yang hadir kemarin lah ya. Nah, jadi ada banyak jalan ke Roma gitu Bapak. Tapi jalan ke Roma itu demikian banyak, tujuannya tetap Roma. Gitu. Maksudnya kalau pengen diaplikasikan, ya dekat-dekatlah dengan user. Contohnya Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak. Saya dan sahabat saya almarhum Sony Sukma, ya,
itu udah membuat produk kayak Bukalapak tahun 99, namanya Mega Portal Media. Dan gagal, udah habis banyak tuh sahabat saya, mungkin dia investor utamanya, mungkin tahu ya, pendiri bimbingan Sony Sukma College, e-commerce pertama di Indonesia, sekarang udah nggak ada. Nama portalnya Mega Portal Media. Tapi saya lihat langkahnya Ahmad Zaki yang tidak kami lakukan dulu. Ahmad Zaki itu sering nongkrong di Glodok, di calon-calon customer dia, calon merchant dia. Jadi ketika merancang pun dia udah tahu sudut pandang user. Sedangkan yang kami lakukan dulu di Mega Portal Media, kita membayangkan user butuh apa. Dan kurang ngobrol dengan merchant-merchantnya itu, calon yang mengisi itu. Ya, banyak anak informatika ITB yang bisa program, tapi yang mungkin melakukan langkah seperti Pak Ahmad Zaki itu ya jarang gitu. Jadi sebelum tes pun dari tahap desainnya sudah tahu sudut pandang user dulu ya. Jadi di setiap tahapnya itu sebetulnya sudah ada gagasan memfalsifikasi terus-menerus dari sudut pandang user, ini kurangnya apa. Nah, yang menarik Pak Kemas dan Pak Bapak Ibu semua, di metodologi Agile itu feedback user itu dalam waktu 3 hari sudah bisa on lagi. Dirubah ya. Software itu dirubah sesuai dengan keinginan user. Nah, sekarang feedback user itu makin kenceng ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa ceklah aplikasi pelindung diri itu ya, berapa dapatnya di Play Store, berapa star, aplikasi lain berapa star. Kalau yang aplikasi jelek nanti bintangnya jatuh, aplikasi bagus bintangnya naik. Nah, jadi aplikasi pelindung diri dan lain-lain bisa langsung memperbaiki dari sudut feedback user. Nah, itu ya saya berbagi aja. Mungkin saya nggak menjawab Bapak ya. Tapi memang question of falsifiability ini kriterianya apa dan lain-lain ini terbuka ya. Menarik ini. Itulah yang saya ingin Bapak Ibu-ibu jadikan artikel ya. Kadang-kadang jenis eksperimennya yang nggak mungkin diulang terlalu sering juga, itu masalah juga ya. Jadi bagaimana? Makanya saya tidak memasukkan secara eksplisit reproducibility dalam syarat sains. Ya. Khawatir memberatkan. Kalau menurut Michio Kaku itu masuk ya, bisa direproduksi ulang. Ya. Ada kasus-kasus khusus kayak concussion itu ya, yang masalah benturan kepala di National League Football League atau apa di Amerika itu eksperimennya nggak mungkin diulang terlalu banyak karena itu hanya terjadi pada saat football ya. Datanya pasti sedikit, apalagi nungguin yang mati dulu, yang mati paling setahun belum tentu satu. Tapi walaupun eksperimen dilakukan 4 orang itu, tapi satu-satunya explaining teori yang bagus ya yang dihasilkan, saya lupa namanya itu, yang diperankan oleh William Smith itu. Ya. Sementara masih bisa digunakan, paling enggak dengan membuat helm yang lebih aman dan mengurangi risiko football di Amerika itu. Nah, jadi tentu seberapa sih ini bisa digunakan begitu, sampai pengujiannya harus kayak apa, nah itu sangat relatif ya. Tapi kalau kita balik ke Indonesia ya, dengan spirit startup,
Kalau ingin betul-betul menghasilkan sesuatu yang bisa diterapkan oleh user, dekatilah user dari awal. Setiap tahap itu kalau bisa ngomong dengan user. Pengujian melibatkan user. Nah, kalau usernya itu adalah individual, ya pakailah user individual. Kalau usernya itu UMKM atau istilahnya small medium enterprise, maka seperti Ahmad Zaki, dari awal memang libatkan mereka. Kalau di metodologi Agile itu salah satu cara menguji aplikasi ini sudah oke atau enggak, dia lepas dulu untuk 10.000 user dan diamati feedbacknya. Kalau 1 bulan 10.000 user itu feedbacknya bagus semua, baru dilepas untuk jutaan orang. Itu salah satu cara mengujinya Pak Kemas untuk yang small medium enterprise ataupun individu. Kalau aplikasinya itu untuk perbankan atau untuk perusahaan semen, perusahaan gede ya, seperti aplikasi sekelas SAP, aplikasi ERP atau aplikasi lain ya yang digunakan di perusahaan, maka tahapannya seperti yang tadi saya ceritakan tuh kurang lebih ya. Ada yang namanya unit testing, ada yang namanya SIT, ada yang namanya UAT, ada yang namanya VAPT, ada yang namanya performance test ya. Jadi sungguh dahsyat ya pengujian itu, sehingga sekarang sudah menjadi satu disiplin khusus ya. Ada pekerja-pekerja khusus yang tidak mengembangkan software, tapi hanya menguji software. Software tester namanya Bapak. Ya, barangkali itu sharing dari kami.